Halo, salam warga Jogja. Selamat datang kembali di podcast DPRD Kota Yogyakarta. Di sini kita ngobrol santai saja terkait dengan makna isu-isu penting yang berkaitan dengan pelajar yang mempengaruhi kehidupan warga Kota Yogyakarta. Kali ini kita akan mengulik salah satu identitas Jogja yang paling melekat, yaitu sebagai kota pelajar. Tapi di balik kebanggaan itu ada banyak konsekuensi yang harus ditata dan dicermati terutama oleh DPRD dan jajaran pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, hari ini kita bersama narasumber dari Komisi A DPRD Kota Yogyakarta yang kita akan ngobrol bersama tentang bagaimana status kota pendidikan yang berdampak pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan bagaimana mahasiswa sebagai penduduk temporer juga punya suara penting. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Selamat datang Mas Toro. Dan selamat datang Mas Haryanto. Matur suwun. Terima kasih sudah hadir di podcast hari ini. Baik, kita langsung bertanya saja kepada Mas Toro. Jogja ini kan dikenal sebagai kota pelajar. Dari kacamata DPRD Kota Jogja, apakah status ini membawa berkah atau justru tantangan buat para pelajar yang sekarang baru belajar ada di Kota Jogja ini? Monggo Mas Toro. Terima kasih Pak Wisnu, Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Kota Jogja sebagai kota pendidikan ini juga menjadi bagian terpenting dari hari ini pemerintah kota hidup dan menghidupi. Karena kami berpedoman pada hari ini pendapatan asli daerah. Kota Yogyakarta ini kan yang pertama dari sektor pariwisata, yang kedua dari sektor pendidikan. Dua elemen ini menjadi penting ketika hari ini pendidikan di Kota Yogyakarta ini sudah terbukti. Bagaimana PAD dari sektor pendidikan dalam hal ini adalah bagaimana ketersediaan sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA maupun universitas ini menjadi penting terkait dengan pemberdayaan ekonomi berbasis wilayah. Nah, ini dibuktikan Pak Wisnu dan Pak Haryanto. Mungkin kemarin faktanya ketika pandemi COVID, kita kehilangan 400.000 pelajar yang tinggal di Kota Yogyakarta yang berasal dari luar daerah. Itu sangat mengguncang bagaimana hari ini kos-kosan, bagaimana hari ini yang namanya kantin, bagaimana hari ini yang namanya laundry dan lain-lain yang hari ini dikerjakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta ini akhirnya berhenti. Wah, ini kan sangat besar. 400.000 ini terbukti ketika di 2021 ini sudah sangat jelas angka signifikan. Sehingga hari ini pendidikan menjadi faktor utama. Dan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan ini masih terstigma dengan baik terkait dengan bagaimana hari ini secara perekonomian kami sampaikan. Kalau terkait dengan kualitas, Kota Yogyakarta masih menduduki ranking alhamdulillah terkait dengan kualitas di dunia pendidikan, sehingga Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta harus tetap pada positioning saling melengkapi, dan kita juga di DPRD Kota juga masih memegang teguh 20% APBD Kota Yogyakarta kita taruh untuk di Dinas Pendidikan, dalam ini segmen di pendidikan. Begitu Pak. Baik, jadi terkait dengan keberadaan para pelajar ini mungkin waktu COVID sangat berpengaruh ya. Terkait dengan mungkin tetangga yang punya laundry, terus tetangga yang punya kantin gitu ya. Burjo gitu ya. Sekarang Pak Haryanto. Saya beralih ke Mas Haryanto. Ini ketika setiap tahun ini kan misalnya seperti hari ini penerimaan mahasiswa baru, terus para mahasiswa pada datang itu. Dampaknya apa terhadap sistem pemerintahan kota hari ini? Monggo Mas Haryanto. Terima kasih Pak Ketua DPRD. Dampak nyata yang dirasakan gitu.
Jadi memang pada kesempatan ini kan sudah mulai pulih lagi dari pandemi yang kemarin, sampaikan tadi Pak Toro, memang benar dari 2020-2021 itu kan kita masa pandemi yang sangat luar biasa tadi tersampaikan Pak Toro. Tapi sekarang ini sudah mulai berproses, berpola kembali, mahasiswa sudah bisa datang kembali, belajar lagi di kota Yogyakarta. Tetapi ini yang paling penting juga harapan kami juga penataan ada yang ada di masyarakat juga. Jadi bicara pada sektor pendidikan ini memang di situ ada mahasiswa yang datang, kemudian pelajar yang datang, ini bagaimana juga di Induk Semang sudah bisa kembali lagi, karena begitu kemarin pandemi kan ini juga menjadi mahasiswa ini juga ada yang pulang, kadang tidak bisa pulang di Jogja, bahkan juga karena kota Jogja sebagai sebagian besar masyarakatnya ini kan masyarakat yang memang gotong royongnya sangat tinggi, sopan santunnya sangat tinggi. Disitulah yang kemarin juga diwujudkan dalam beberapa mahasiswa yang tidak bisa pulang karena pandemi ini, kita bisa menyediakan makanan dari masing-masing kita berikan dan sebagainya, sehingga juga ini menjadi bagian dari kita. Nah, mungkin dengan proses itu dia memberitahu juga keluarganya yang ada di luar daerah ini bagaimana ternyata masyarakat Kota Jogja bisa peduli dengan masyarakat yang memang di sini ingin belajar, ingin sekolah di sini, yang terjadi sehingga yang terjadi ya itulah feedback dari Kota Jogja masih menjadi idola dari banyak mahasiswa, banyak pelajar yang memang tetap bisa menyekolahkan di Kota Yogyakarta ini. Itu Pak. Menurut Mas Haryanto ini, pemulihan dari pasca COVID hingga sekarang, peningkatannya seberapa banyak sih orang-orang yang istilahnya punya di Kota Jogja ini daya tarik untuk mensekolahkan anaknya di Kota Jogja dari hunian kos-kosan ini, seberapa banyak? Karena kota pelajar ini kan sekarang sudah beralih, ada yang di Kota Bandung sama di Kota Malang gitulah. Satu lagi Purwokerto. Purwokerto. Sekarang bagaimana peningkatan mahasiswa yang ada di Kota Jogja ini? Jadi kalau kita bicara pada peningkatan, memang sekitar antara 30-an% lah kita. Turun atau naik? Naik oh, dari 30%. Malah tambah malah naik tambah. Karena melihat kita ngitungnya dari setelah pasca pandemi, Pak. Dari pasca pandemi naik, apalagi sekarang juga ada yang bagus, Klaten juga ada yang pendidikannya bagus, Klatennya. Nah ini bagaimana berkolaborasi dengan masyarakat. Kemudian yang kedua juga, yang paling penting ini terjadinya sekarang itu ada yang beberapa mahasiswa, mungkin yang dari luar, dari terutama yang dulu menjadi provinsi, sekarang sudah menjadi negara sendiri, Timur itu kan masih banyak juga yang sekolah di Kota Jogja ini. Ya, ini yang kemarin termasuk salah satu di wilayah kami ini, beberapa masyarakatnya juga memang dia dari penduduk Timur. Kemudian dia mengalihkan sekarang menjadi ada namanya surat keterangan penduduk domisili setempat. Ini yang kemarin semua RT RW harus bisa memberikan itu, karena untuk di tempat imigrasinya dia harus seperti itu. Jadi ada peningkatan sejak pandemi, terus ada beberapa kota yang dijadikan sebagai kota pelajar selain Kota Jogja. Jogja tetap masih dominan dan diminati untuk menjadi pelajar di Kota Jogja. Baik, terima kasih Mas Haryanto. Saya kembali ke Mas Toro ya. Ini terkait dengan fungsi dan pengawasan DPRD terhadap lonjakan atau layanan publik terhadap para pelajar yang ada di Kota Jogja. Ini berkaitan dengan KTP, transportasi, dan perizinan kos-kosan yang sering banyak dikeluhkan oleh mahasiswa. Monggo Mas Toro. Bagaimana kita hari ini melihat potret kaitannya dengan positioning hunian, baik dari pelajar maupun mahasiswa yang ada di Kota Yogyakarta ini akan sangat berdampak pada kenyamanan, ketentraman, sehingga hari ini seperti disampaikan oleh Pak Haryanto tadi, 400.000 ini masih kita pegang, karena ini terjadi juga lonjakan penurunan, mereka datang, mereka hilang di Kota Yogyakarta ini kan fasenya ketika kemarin COVID, kemudian di libur Lebaran, kemudian libur kenaikan kelas ataupun semesteran untuk mahasiswa, mahasiswi. Ini kan jelas bagaimana keberadaan mereka hari ini
secara signifikan jumlahnya cetha. Dan bagaimana ketika hari ini kita memantau terkait dengan bagaimana mereka bisa nyaman dan tinggal sebagai layanan pemerintah Kota Yogyakarta, dan kita sebagai DPRD Kota sebagai fungsi pengawasan ini kan melihat, oh berarti kita harus lakukan agar mereka seperti Pak Harjo tadi mempunyai satu kenangan, mempunyai satu value nilai untuk mereka menyampaikan Kota Yogyakarta ini kota yang layak huni, kota yang layak dikunjungi untuk zona pendidikan. Ini harus dipertahankan, tidak boleh hari ini terganggu sedikit pun. Karena beberapa kali kita sempat terganggu Pak Ketua, kaitannya dengan ya ngomong ke klideh, ngomong ke yang lain, ini kan sangat mempengaruhi trust orang tua yang ada di luar daerah untuk menyekolahkan di Kota Yogyakarta. Jangan-jangan anakku sudah dikorban, jangan-jangan anakku hari ini malah terlibat. Nah, ini kan menjadi satu PR bersama, dan saya rasa tidak hanya tugas Dinas Pendidikan, tapi bagaimana hari ini kita monitoring dengan teman-teman, khususnya di Komisi A ini ada teman-teman di Dinas Kesbang, menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme, menanamkan bagaimana hari ini studi tentang Pancasila tidak hanya bisa membaca, tidak hanya mengucapkan, tapi memaknai sila 1 sampai sila 5. Nah, kemudian mitigasi selanjutnya adalah bagaimana hari ini proyeksi anak-anak pelajar, mahasiswa ini iso sekolah, iso kuliah dengan tenang, tidak terganggu, ya mereka harus disapa. Disapa dengan program yang hari ini dilakukan oleh pemerintah kota melalui Ibu BPKK. Ada program Sapa Anak Kos, ngaruhke. Mereka tidak hanya tinggal di Kota Yogyakarta, nyun sewu, tidur, kencing, sekolah, tidak. Tapi mereka juga harus merasakan dinamika dan aura khususnya hidup bermasyarakat di Kota Yogyakarta yang syarat atas filosofi dan hari ini terkait dengan kearifan lokal yang ada di Kota Yogyakarta. Mungkin itu Pak Ketua beberapa hal yang mungkin dalam sudut Terima kasih Mas Toro. Kembali ke Pak Haryanto aja. Kendala utamanya apa sih Pak untuk ketika DPRD Kota dan pemerintah kota ini di dalam pengurusan perizinan baik transportasi maupun perizinan kos-kosan ini? Kendalanya? Jadi gini, kalau bicara kendala sebenarnya kan beberapa sudah disampaikan oleh UPDD terkait dengan mungkin perizinan di DPRD itu juga sudah disampaikan bagaimana perizinan sifatnya sekarang OSS, sehingga sifatnya secara online dan sebagainya itu sebenarnya mempermudah. Cuma kan beberapa masyarakat ini kan belum paham ataupun belum banyak begitu mahir dengan IT beberapa, sehingga orang ibu-ibu kos orang-orang yang punya kos ini kebanyakan orang yang sudah tua, sehingga mungkin perlu ada pendampingan dari anaknya, atau mungkin malah justru yang kos sendiri itu yang mungkin bisa mengoperasikan bagaimana dia bisa mengajukan sesuai dengan perizinan. Sebenarnya di situ, sehingga kalau bicara dengan susah dan sebagainya, saya kira juga bagian dari bagaimana belajar bersama, sehingga yang selama ini juga ada jalan, saya kira juga semua ini kan sudah bisa berjalan, apalagi kalau izin di pondokan dan sebagainya kan sampai di kementerian, hanya sampai di kementerian saja, hanya sekian jumlah di bawah 10 mungkin sampai di kementerian, sehingga ini kan juga bisa mempermudah peluang dari bagaimana yang dulu kos-kosan ini sepi sekarang bisa aktif lagi, bahkan beberapa juga sudah mulai penuh lagi tempat kos-kosan ini, sehingga ini ternyata berarti apa? Berarti di situ sudah kelihatan, berarti sudah mulai kembali lagi Kota Yogyakarta sudah menjadi bagian dari masyarakat di luar itu sudah menikmati. Terima kasih Pak Haryanto. Berarti sebenarnya tidak ada kendala. Tidak ada kendala kalau kita kendalanya yang utama adalah digitalisasi, pengetahuan tentang digitalisasi perizinan yang itu baik dilakukan justru seharusnya bisa dilakukan oleh para pemilik kos-kosan atau kontrakan begitu, J. Baik, sekarang dijawab oleh Pak Haryanto maupun Mas Toro nanti terkait dengan apa sih yang sebenarnya sudah ditemukan oleh Komisi A dalam hal ini, kenapa hasil pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kota ini temuan atau apa yang sudah dilakukan oleh
Komisi A di dalam warga ini mengelola perizinan kos-kosan atau apa. Monggo, mungkin Pak Haryanto terlebih dahulu. Kalau bicara dengan kaitannya dengan perizinan sebagainya, saya kira juga mempermudah bagi kita supaya nanti kos-kosan yang ada ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi sesuai standar. Mungkin kalau bicara pada standarisasinya kudu untuk anak laki-laki ya harus laki-laki semua, perempuan semua, tidak boleh digabung, tidak boleh campur. Ini ada laki-laki, masih ada banyak perempuan. apa? Nah, ini ada beberapa sehingga Oh. beberapa kemarin sudah ada namanya program yaitu Sapa Anak Kos. Sapa Anak Kos yaitu yang memang dilakukan oleh beberapa pendampingan dengan kebetulan mitra kita Pol PP ada Kampung Panca Tertib di situ. Nah, Kampung Panca Tertib ini bersama-sama dengan kementerian yang ada kita muter yang punya kosan seperti apa, sehingga biar benar-benar itu memisahkan bagaimana ini yang laki-laki kemudian perempuan ada yang campur lagi. Beberapa kemarin teman itu campur suami istri tadi ada laki-laki sendiri ini kan sudah tidak baik. Kalau bicara keluarga isi campuran dengan kos-kosan yang memang ini untuk laki-laki atau untuk perempuan, sehingga kemarin harus ada di pemisahan ini yang sebenarnya di situ menjadi bagian penting untuk kita. Terima kasih. Monggo Mas Toro. Kaitannya dengan pengawasan, di samping tadi melalui Panca Tertib, bagaimana melibatkan unsur pengurus baik di RT, RW, ini kan saling ngaruh ke motret sambil melihat kondisi kos-kosan ataupun hari ini kontrakan yang digunakan oleh kawan-kawan pelajar atau mahasiswa. Tapi juga ada hal yang lebih penting, bagaimana asrama mahasiswa, asrama pelajar. Hari ini kami mencatat dari 38 provinsi yang tercatat. Ini kurang lebih kita ada 34 provinsi punya asrama mahasiswa yang ada di kota Yogyakarta. Dan sebaran lagi masih ada berbasis kabupaten kota. Sehingga mengemban bagaimana Indonesia Mini di kota Yogyakarta, mereka juga hari ini asrama itu ditempatkan sebagai tempat tinggal. Yang mereka adalah bagian dari pelajar, mahasiswa, pemuda yang dikirim oleh pemerintah setempat untuk studi di kota Yogyakarta. Ini menjadi penting juga bagaimana mereka tidak mengedepankan egoisme kedaerahan. Mereka berfungsi sebagai ketika ini Yogyo ya jadi wong Yogyo. Jangan nyon sewu, ketika mereka berasal dari Sulawesi, tinggal ning asrama tetap jadi wong Sulawesi. Nggak boleh. Makanya hari ini pendekatan secara sosiologi kemasyarakatan, mereka diajak untuk bergabung. Asrama boleh menandakan identitas, tapi ketika tinggal di kota Yogyakarta, jadilah warga kota Yogyakarta yang baik. Dan tentu saja perizinan ini yang kemarin ini agak saya rasa menjadi bias Pak Ketua, kaitannya dengan urgensinya fasad bangunan. Kalau memang hari ini literaturnya adalah mereka boleh menampilkan wajah asrama dengan daerahnya masing-masing dengan rumah-rumah adatnya, enggak apa-apa. Tetapi ada beberapa hari ini kami lihat asrama kayak seperti bangunan kos dan yang lainnya. Jadi tidak menimbulkan identitasnya. Nah, ini perlu nanti ke depan apabila masih ada perizinan terkait dengan asrama mahasiswa yang berbasis daerah tadi, ya fasadnya kudu diperjelas. Sekaligus saja kalau memang harus fasadnya kultur kota Jogja, rapopo. Orang dipaksa tapi dinegosiasi. Orang terus bangunan tidak menentukan ciri khasnya dari daerahnya, tetapi hari ini ada NUT untuk bagaimana Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam hal ini Dinas Perizinan, ini bisa mengarahkan sehingga lebih Jogjani atau lebih Indonesia Mini. Terima kasih Mas Toro. Ini menarik tadi bicara tentang asrama dari berbagai provinsi yang ada di kota Jogja. Ini ada fenomena baru, ya sebenarnya sudah agak lama, bahwa banyak dari warga kota Jogja ini lebih-lebih di dalam menerima anggota atau warga yang mau kos atau kontrak ini yang di luar asrama ini ditolak. Iya. Nah ini suku ras tertentu. Pendapat Pak Haryanto dan Mas Toro
Terus dalam konteks pengawasan sebagai anggota DPRD Kota Jogja ini untuk menselaraskan bahwa Kota Jogja ini ramah, Kota Jogja ini inklusi, Kota Jogja ini bisa menerima siapa saja. Faktanya banyak saudara-saudara kita yang dari luar Kota Jogja itu tidak diterima. Itu gimana pendapat Pak Arianto, monggo? Kalau beberapa kemarin kita di wilayah itu kita sudah mensosialisasikan. Jadi teman-teman di kelurahan, kementerian yang bersinggungan langsung dengan yang berusaha kaitan dengan pondok ataupun kos-kosan ini sudah kita sampaikan. Jangan sampai kita bicara dengan Bhinneka Tunggal Ika ini kan menjadi satu kesatuan, kita tidak boleh membeda-bedakan kan gitu. Ini menjadi bagian dari kita, harus kita junjung bersama. Sehingga kemarin ya sudah beberapa, tapi karena ada beberapa oknum ya, karena tidak semuanya, ada oknum yang memang di situ pernah melakukan sesuatu yang memang mungkin menjadi gaduh di wilayah itu, sehingga itu yang merasa trauma sehingga dia tidak akan menerima itu. Tapi kita pelan-pelan tetap harus kita hormati keputusan dia, tapi pelan-pelan nanti akan bisa kembali lagi, karena tidak semuanya kan khususnya mungkin ya teman-teman yang dari Indonesia Timur ini kan penangannya memang seperti itu kan gitu. Tapi bagaimanapun itu menjadi bagian dari kita untuk bagaimana tetap mensosialisasikan sebagai Indonesia mininya Kota Berarti Jakarta. masih bisa ya? Masih bisa. Monggo Mas Toro, gimana pendapat? Bagi kami ada hal yang hilang di Kota Yogyakarta hari ini terkait dengan kurikulum ataupun studi terkait dengan wawasan kebangsaan. Pelajaran terkait dengan bagaimana hari ini toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, mengedepankan bagaimana segala potensi yang ada, segala ciri khas, segala yang ada di Indonesia ini menjadi satu kesatuan. Nah, ini ada yang hilang, semoga ini kita akan dorong untuk menjadi satu kurikulum lagi, bukan baru, lagi. Baik, terima kasih Mas Toro. Sebelum dilanjutkan, kita istirahat sebentar, break untuk sesi ini. Baik, terima kasih. Kita kembali kepada bincang-bincang dengan anggota Komisi A, Bapak Arianto dan Mas Susanto Diantoro. Baik, kita langsung saja. Seperti kembali tadi, bagaimana menurut Mas Toro berkaitan dengan pandangan masyarakat ketika ada penolakan-penolakan yang dilakukan oleh warga terkait dengan para pendatang pelajar. Monggo Mas Toro. Kalau kultur di Kota Yogyakarta ini kan sangat, ya slogannya berhati nyaman. Tentu saja, dan ini senyampang juga hari ini yang diprogramkan oleh Pak Wali Kota, menjadi kota yang layak huni, layak investasi, dan layak dikunjungi. Ini tidak boleh terjadi. Siapapun atas nama warga Indonesia tinggal di Kota Yogyakarta untuk melakukan aktivitasnya, salah satunya melanjutkan studi, ini tidak boleh terganggu. Karena apapun itu, Kota Yogyakarta ini duwe sumber daya alam. Yang ada hanya sumber daya manusia dan kota berbasis jasa. Kalau ini terjadi ya walau alam kita akan ditinggalkan dan kita akan selesai. Karena predikat Kota Yogyakarta berarti nyaman ini ya selalu dikembangkan dalam narasi bagaimana OPD-OPD terkait ini saling keterkaitan. Ketika hari ini menyeruak bagaimana toleransi terganggu. Nah, ini kan Yogyakarta ini kan jarum jatuh kelinting. Ini se-Indonesia tahu. Karena sekali lagi Indonesia adalah Kota Yogyakarta adalah Indonesia mini, sehingga harus ada bagaimana hari ini upaya-upaya terkait dengan berbasis masyarakat. Dimulai dari masyarakat terkecil, RT, RW, kelurahan. Ini harus mempunyai satu semangat bersama untuk menjadi tuan rumah yang baik. Baik bagi penduduk Kota Yogyakarta ataupun tamu yang hadir. Sehingga terjadi yang namanya penolakan, langsung terbuka saja, vulgar. Kawan-kawan di Indonesia Timur. Bagaimana mereka hari ini melakukan hal-hal yang sifatnya ya dianggap tidak sesuai dengan representasi Kota Yogyakarta. Ya seharusnya kita ajak duduk bersama. Pernah beberapa minggu yang lalu,
Juni. Melalui Kesbang ini kan ada parade Nusantara. Menghadirkan seluruh asrama mahasiswa untuk tampil. Ya akhirnya teman-teman yang dari Nusa Timur juga ditampilkan berbasis asrama. Mereka menampilkan wujud seni budayanya. Apresiasi di masyarakat Kota Yogyakarta baik. Nah, ini kan tidak hanya sebagai visual saja, tapi kedalamannya harus terjadi. Saya rasa juga tidak boleh hari ini pemberlakuan tidak menerima kos untuk anak-anak dengan spesifik kawasan Nusa Timur ataupun Nyun Sewu. Yang paling memberatkan Kota Yogyakarta adalah hari ini dianggap menjadi intoleransi adalah hanya menerima kos khusus Muslim. Ini tidak boleh menjadi plakat tertampang di depan. Ini kan berarti kan ada pembeda. Berarti harus ada sekat-sekat yang hari ini harus diurai agar apa? Ya kalau memang berkenannya menerima tidak perlu ditempel stiker atau plakat. Tersampaikan dengan cara secara kekeluargaan dengan yang baik, tidak menyinggung unsur suku, agama, dan ras. Sehingga sekali lagi ini menjadi tugas bersama, tidak hanya Dinas Pendidikan, tetapi seluruh OPD ini harus bisa menyampaikan wajah Kota Yogyakarta sebagai Darussalam ini melalui Dinas Kesbang, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata juga harus meng-hire mereka. Karena sejatinya teman-teman pelajar mahasiswa ini juga menjadi bagian dari duta pariwisata Kota Yogyakarta dengan gratis. Ketika mereka ditunjukkan ada satu destinasi di Kota Yogyakarta, diajak, yuk ikut tur, gratis fasilitasi. Mereka akan menampilkan kok spot-spot itu dengan visual sosial medianya mereka dan tersampaikan ke daerahnya, Jogja ada destinasi baru ternyata. Tidak hanya hari ini kaitannya dengan melihat gunung, pantai, tetapi fasad-fasad kampung hari ini dengan tipologi tertentu ini bisa untuk referensi rujukan. Saya rasa itu Pak Wisnu kaitannya dengan bagaimana merawat teman-teman. Terima kasih Mas Toro. Jadi buat warga di luar kota Jogja silakan warga Jogja siap menerima ya. Menjadi tuan rumah yang baik. Menjadi tuan rumah yang baik untuk para pelajar dan mahasiswa yang pengen sekolah ada di Jogja, dan sehingga nanti perlu tugas khusus ini buat para anggota Dewan khususnya Komisi A untuk melakukan turun ke bawah ya, untuk mensikapi, menilai bagaimana apakah warga ini sudah bisa menjadi cermin buat warga Kota Yogyakarta. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Toro ini, saya pengen tahu ini, seberapa penting sebenarnya mahasiswa ini menjadi salah satu arah tujuan ya. Jadi peran mahasiswa di dalam konteks pemerintahan atau tujuan daripada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD Kota. Karena selama ini takutnya mahasiswa ini khususnya yang berada di luar Jogja ini mau menyampaikan aspirasinya kemana. Karena kalau misalnya kok jangan-jangan kami dikira demo atau kami dikira apa. Ini peran arah kebijakan ini oleh pemerintah kota dan anggota DPRD bagaimana? Monggo Mas Toro. Malah hari ini pemerintah kota yang harus lebih edukatif untuk beberapa teman-teman mahasiswa atau pelajar yang melakukan studi di Kota Yogyakarta. Mereka malah kita berikan fasilitas. Kaitannya bagaimana mereka terkait dengan PKL, terkait dengan bagaimana mereka harus mengimplementasikan keilmuannya. Sehingga malah diundang melalui kampus akademik. Saya rasa hari ini kita punya 52 universitas Kota Yogyakarta. Malah hari ini pemerintah sebagai wujud pentaholik, keterkaitan dengan kota, kampung, kampus, korporat, dan satu lagi komunitas. Ini menjadi penting. Akademisi ini kan tidak harus dosen, tapi mahasiswanya diajak. KKN pun harus KKN tematik dengan Jogja. Mereka diberi peran untuk bagaimana hari ini ketika sesuai keilmuannya, katakanlah mahasiswa ekonomi, diajak untuk bagaimana terlibat terkait dengan kampung UMKM.
teman-teman yang hari ini di studi pembangunan, dikomparasi untuk diajak dengan teman-teman Bapeda, diberikan ruang. Tetapi secara ini juga bimbingan, karena mereka juga butuh, tidak hanya di kampusnya secara resmi, tetapi juga mendapatkan pemahaman, pengetahuan terkait dengan, alur pemerintah seperti ini. Sehingga kalau ini terlaksana dengan baik, saya rasa sangat humanis, kekerabatan antara kampus dan kota, pemerintah kota Yogyakarta ini dengan potensi mahasiswa. Dari manapun keberadaannya, mereka akan pulang ke daerahnya. Saya punya pengalaman, saya punya portofolio yang hari ini hanya ijazah dari kampus, tapi kami punya pembelajaran secara langsung melalui pemerintah kota Yogyakarta. Dan ini akan tersiarkan. Saya rasa Pak Wisnu juga ketika bersama-sama dengan kita melakukan kunjungan ke daerah, rata-rata mereka menyampaikan kota Yogyakarta ini wajib untuk dikunjungi karena pembelajaran. Dan hari ini kota Yogyakarta selalu menerima yang namanya penghargaan atas capaian berbasis program-program yang ada. Saya rasa malah tidak menunggu mereka ke kota, tapi kota membuka Jemput bola begitu ya. Jemput bola, ruang untuk mereka. Berarti penting, begitu penting ya Sangat Mas. penting, sangat Seperti penting. ketika Pak Hasto belum lama ini bekerja sama dengan beberapa kampus terkait dengan misalnya yang baru mau membuat MOU itu adalah karena wali kota Jogja ini seorang dokter, maka seluruh anggota koas UGM kedokteran ini kan nanti KKN-nya selama membuat MOU selama 4 tahun ini anggota kedokteran harus berada di kampung yang ada di kota Jogja ini. Satu Sehingga bidan satu kampung itu. lain lagi, bidannya lain lagi. Ini khusus mahasiswa berada selama 4 tahun pemerintahan yang kurang lebih pemerintahan Pak Hasto ini dia mengampu wilayah kampung tersebut. Baik, bagaimana kalau menurut Pak Haryanto ini berkaitan dengan suara mahasiswa di dalam arah kebijakan pemerintah kota ini. Sekaligus bagaimana peran Komisi A di dalam pelaksanaan ini. Monggo Pak Haryanto. Terima kasih Pak Ketua. Jadi khususnya kami yang di Komisi A, Mas Toro sebagai pimpinan di Komisi A, kami sebagai anggota ini kan dari semua Komisi A ini kan beberapa OPD yang menjadi mitra kerja. Kemarin telah dilaksanakan juga dari Kesbangpol, bagaimana di situ mengundang teman-teman asrama dari NTT, Nusa Tenggara Timur, melakukan program pertama yaitu talk show. Talk show kaitannya dengan menampilkan kesenian dari anak-anak NTT, kemudian di situ juga dari pengurusnya juga menyampaikan program dan sebagainya. Ternyata bisa nyambung juga sehingga bisa saling mengenalkan. Ternyata begitu orang Indonesia Timur itu kelihatannya suaranya keras, ternyata keseniannya lembut juga kan gitu. Sehingga menjadi satu kesatuan juga. Sehingga ternyata menjadi bagian dari kita. Ternyata kita perlu ada semacam bagaimana mengetahui juga budaya dari masing-masing asrama mahasiswa yang ada di kota Yogyakarta tadi. Kalau tadi sampai Mas Toro ada 38 itu memang harapan kami kemarin bersinergi kemudian bergantian. Besok bisa NTB, besok bisa Papua dan sebagainya. Ini berterus-terus sehingga apa yang terjadi itu akan menjadi bagian menguatkan sebagai masyarakat dan kota juga saling mengenalkan. Kemudian juga di situ bagaimana peran pemerintah kota di situ bisa mengambil peran yang sangat signifikan untuk menjadikan kota Yogyakarta sebagai kota Yogyakarta yang sebagai kota sebagai Indonesia mininya ini tetap terjaga. Kemudian juga kaitannya dengan kaitan dengan bagian dari untuk menjunjung tinggi kebersamaan, kemudian menjunjung tinggi tidak ada saling ras dan sebagainya. Ini menjadi penting bagi kota Yogyakarta. Memang ya kita memang hidupnya dari itu karena memang PAD kita sebagian besar dari sektor yang disampaikan Pak Toro berkaitan dengan pendidikan, kemudian jasa dan sebagainya. Ini kalau ini semakin berkurang otomatis PAD kita juga akan susah karena ini sangat rentetannya akan banyak sekali. Nanti bagaimana pajak kos-kosan, kemudian pajak hunian dan sebagainya menjadi bagian dari kita. Kemudian juga yang asrama ini juga bisa saling dikenalkan supaya nanti benar-benar pengenalan untuk hunian yang tadi sampaikan Mas Toro untuk asrama ini juga bisa berbaur dengan masyarakat. Ya. Ini yang penting seperti itu Pak Pimpinan. Terima kasih Pak Haryanto. Jadi pada prinsipnya seluruh
pelajar mahasiswa yang berada di Jogja ini harus bisa ya toh, mikul dhuwur mendem jero kan begitu. Di mana bumi dipijak maka langit itu dijunjung, sehingga para pelajar mahasiswa yang berada di luar Jogja bisa menyesuaikan dengan kultur yang ada di Jogja. Baik, ini mungkin jadi closing statement Pak Haryanto dan Mas Toro sebagai anggota Komisi A dan pimpinan Komisi A. Harapannya apa sebenarnya ketika Pak Haryanto maupun Mas Toro sebagai anggota Komisi A terhadap OPD di dalam menciptakan kota ini lebih inklusi, lebih nyaman bagi para pelajar dan mahasiswa yang berada di kota Jogja. Karena begini, kalau menurut saya seharusnya pertemuan budaya ini, karena budaya ini kan nanti akan menjadikan seluruh kekuatan yang ada di Indonesia. Sementara tadi Mas Toro mengatakan bahwa Jogja ini adalah miniaturnya Indonesia. Sehingga ketika budaya ini dijadikan satu, maka budaya inilah yang menguatkan kekuatan seluruh elemen pelajar mahasiswa dari luar Jogja berada di Jogja. Nah ini bagaimana? Ini pendapat Pak Haryanto dan Mas Toro dengan supaya Jogja ini lebih inklusif dan nyaman bagi para pelajar dan mahasiswa di luar Jogja. Moga Mas Toro. Inklusi menjadi penting atas apa yang hari ini kawan-kawan mahasiswa pelajar dari luar daerah ini didapatkan. Karena apa? Trennya adalah kota Yogyakarta ini selalu menjadi rujukan. Sehingga satu kejadian kasus pun ini pasti akan membuat kota Yogyakarta menjadi mendapat stigma yang tidak layak huni. Padahal stigma layak huni ini bagi kami yang terpenting adalah pengakuan orang yang tinggal di kota Yogyakarta, saya merasa nyaman. Jadi stigma dari luar boleh nanti menjadi satu pembanding. Tetapi bagaimana hari ini masyarakat asal kota Yogyakarta, yang asli kota Yogyakarta, masyarakat pendatang, masyarakat yang atas nama pelajar mahasiswa ini bisa menyampaikan bahwasanya kota Yogyakarta layak huni, layak untuk dikunjungi sebagai pariwisata, layak dikunjungi sebagai kota pendidikan. Dan ini akan menjadi satu ruang tertentu untuk bagaimana pemerintah kota dalam hal ini OPD selalu bisa menyelipkan rasa Jogja, rasa mencintai kota Yogyakarta, sehingga sekali lagi bagi kami closingnya adalah keseimbangan pikiran, perkataan, dan perbuatan atas nama kota Yogyakarta berarti nyaman, dan hari ini mencintai kota Yogyakarta seperti mencintai diri kita sendiri dan keluarga. Begitu Pak Ketua. Ya, monggo Pak Haryanto. Kalau kami sepakat, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Toro itu menjadi bagian dari kita yang bisa menceritakan sebenarnya bukan orang kota Yogyakarta, tapi orang luar ini yang bisa menceritakan, karena dia yang sebagai pelaku, sebagai yang melakukan. Kalau kita yang menyampaikan kan kadang ya ada sesuatu yang memang wah ditutup-tutupi, tapi begitu masyarakat dari luar itu yang ke sini, dia bercerita ke tetangga kanan kiri di luar daerah, itu saya kira itu menjadi poin terpenting, poin yang sangat tinggi di situlah. Itu bagaimana peran juga dari masing-masing OPD menjadi bagian dari kita. Itu Pak pimpinan. Baik, terima kasih Mas Toro, Pak Haryanto selaku Ketua Komisi A dan anggota Komisi A atas waktu dan atensinya. Semoga obrolan ini bisa membuka wawasan bagi kita semua dan menjadikan warga di luar kota Jogja tetap punya harapan dan semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya untuk menjadi pelajar dan mahasiswa kota Jogja. Selanjutnya supaya di dalam beradaptasi dan berkolaborasi antara pemerintah kota dan anggota DPRD Kota Jogja bisa selaras dengan harapan dan keinginan warga di luar Kota Jogja. Baik, sampai ketemu kembali di dalam podcast DPRD Kota Jogja. Terima kasih Pak Toro dan Pak Haryanto. Selamat berjumpa kembali. Sampai bertemu di episode obrolan podcast DPRD Kota Yogyakarta.
tetap kritis, tetap terlibat, salam transparansi dan partisipasi warga. Terima kasih.